Inilah video amatir yang viral di media sosial. Sejumlah supporter yang emosi menyerang sejumlah pemain bola karena dianggap curang saat bermain bola di lapangan Samudra, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Diduga kemarahan supporter ini lantaran ada salah satu tim bola dari Jangkar Situbondo yang mendorong tim Bondowoso. Akibat insiden ini, wasit memutuskan untuk mendiskualifikasi tim Jangkar sebab terbukti mendorong pemain lawan hingga memancing emosi penonton. Ada salah satu pemain yang emosi akhirnya mendorong pemain tim dari Bondowoso karena mendorong akhirnya dari pihak supporter dia terima masuk ke dalam lapangan. Akhirnya sempat terjadi keributan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Kedua kubu berdamai setelah melakukan mediasi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Minibus berwarna hitam ini ringsek setelah ditabrak kereta jurusan Medan Pematang Siantar saat melewati perlintasan tanpa palang di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Minibus sempat terhempas hingga mengenai sebuah warung yang tak jauh dari perlintasan. Beruntung sopir selamat dan mengalami luka-luka ringan. Kemananya apa ini? Terus karena nggak ada palang? Iya, aku pikir nggak apa, enggak, udah dekat baru aku dengar. Bapak nggak ada luka atau apa? Sakit lah. Tangan lah ya? Iya. Benturan luka. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengimbau warga agar waspada saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah toko sembako dan kafe di Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian mencapai 500 juta rupiah. Toko grosir sembako dan kafe di Jalan Dipayuda, Banjarnegara, Jawa Tengah ini ludes terbakar Rabu pagi. Api diduga bersumber dari hubungan arus pendek yang menimbulkan percikan api. Seluruh isi toko dan kafe yang sebagian besar merupakan barang plastik ludes terbakar. Api bersumber dari area dapur. Pemilik rumah yang panik meminta bantuan warga sekitar, namun kencangnya angin membuat kobaran api terus menjalar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian dengan mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Kronologi dimungkinkan api berasal dari dapur dan kemungkinan karena hubungan pendek arus listrik. Dan untuk kerusakan rusak berat hampir 95%, antara 90 sampai 95%. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerugian akibat kebakaran mencapai 500 juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri belak-belakan memaparkan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Untuk memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian penuhi undangan Komisi 3 DPR RI, Kapolri paparkan penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Kapolri juga singgung motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo dan kaki tangannya. motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi atas setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Meski sudah memaparkan motif, namun anggota Komisi 3 masih merasa pemaparan Kapolri belum cukup terang. Karenanya sejumlah anggota mendesak Kapolri untuk mengungkap motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tetapi terkait dengan motif, kami pun masih tadi mendengar Pak Kapolri bilang bahwa tunggu sampai di persidangan. Nah, Pak Kapolri jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan kembali di tengah masyarakat. Kenapa kasus ini tunggu persidangan? Padahal kasus yang lain itu bisa dibuka di
terhadap masyarakat. Paling tidak berilah alasan kenapa hal itu bisa menunggu persidangan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan motif kasus ini yang membuat masyarakat menunggu-menunggu, sebenarnya yang terjadi terhadap motif itu apa? Selain itu, Kapolri juga memaparkan soal bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara, mengingat puluhan personil polisi terindikasi melanggar kode etik dan profesi terkait kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolri memastikan sanksi disiplin dan pidana akan dijatuhkan pada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, baik etika maupun pidana. Untuk itu, sidang etik akan segera digelar. 2, saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim, sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus sementara, sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Hal ini menuai apresiasi mayoritas anggota Komisi 3 DPR RI. Meski demikian, Kapolri tetap diingatkan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tidak tebang pilih. Tanpa adanya diskriminasi, Pak. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan ada yang quote and quote diselamatkan. Karena pasti akan tercium, baik mulai dari internal maupun sampai ke kami, ke eksternal. Dan di sisi lain juga jangan sampai latah dan gebiah uyah, Pak. Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya tidak sesuai, lebih berat. Kurang lebih seperti itu. Selain kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Sambo sebagai tersangka, dibahas juga sejumlah kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk maraknya judi dan narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji tindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat perjudian. Polisi bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana dari bandar judi. Dan berikut pernyataan Kapolri usai rapat dengar pendapat bersama DPR menjawab pertanyaan wartawan terkait diagram konsorsium 303. Kita periksa di lapangan, masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun bekerja. 2 hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada keterlibatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap. Saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada. Tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK, dan kalau itu nanti kita dapatkan, tentunya kita akan melaksanakan proses penerapan. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni menyatakan Baradae telah mengungkap kejadian sebenarnya kepada Kapolri. Sementara itu ia juga meminta kepada tim kepolisian agar keberadaan Irjen Sambo di Makobrimob ditunjukkan kepada publik. Bicara soal bagaimana proses ini berjalan dan bukti-bukti yang terus saja muncul, baik yang resmi maupun tidak, ataupun CCTV yang sudah menyebar itu loh Bang, yang mana terlihat masyarakat menganggap ini ada rekayasa sepertinya CCTV yang beredar, itu ditangkap juga tidak dari Komisi 3? Iya, karena kita mendapatkan informasi terkait dengan CCTV yang sudah dekodernya rusak, tapi akhirnya polisi mendapatkan CCTV yang sebenarnya, dan itu menjadi bukti kuat, ditambah si Baradae sendiri itu mengakui apa yang terjadi dengan mengungkapkan itu langsung kepada Pak Kapolri. Tadi Pak Kapolri menyampaikan juga pada saat pengakuan terhadap tim khusus tadi, Pak Kapolri meminta dihadirkan langsung di hadapan saya untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang menjadi pelaporan dia kepada Pak Kapolri. Bang Roni pasti juga sudah tahu bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Namun hingga saat ini belum ditangkap karena alasan sakit. Nah, menurut Bang Roni ataupun Komisi 3, apakah Kapolri dan juga Polri ini sudah cukup profesional untuk penangkapan tersangka dalam kasus ini? Ya, sebenarnya kalau mau punya rasa tidak iba,
disampaikan dengan terpaksa diangkut dengan cepatnya. Ya. Tapi karena ada yang bersangkutan sakit, yang dikatakan dokternya sakit. Sakit apa itu tidak diketahui ya Bang? Tidak diketahui. Nah inilah salahnya tidak disampaikan ke publik. Sakit apa dan karena apa. Maka itu mungkin ada depresi yang luar biasa yang dihadapi oleh si istri daripada Irjen Sambo. Tapi mungkin dalam waktu dekat bila mana pemanggilan setelah tersangka dan sudah ada kekuatan yang sangat tepat, maka polisi akan ambil sikap untuk menjemput yang bersangkutan. Karena takutnya nanti masyarakat, wah bisa jadikan alasan ini besok-besok kalau ada yang ketangkap alasan sakit aja seperti Ibu PC tidak ditangkap. Jangankan itu, desakan masyarakat terutama pertanyaan itu kepada saya di media sosial, bagaimana seorang tersangka yang dipindahkan ke Makobrimob tapi nggak pernah ada wujudnya. Nah itu yang tadi saya pertanyakan di sela-sela rapat. Pertanyaan saya dua, bahwa yang pertama adalah tolong dilihatkan tersangka Ferdi Sambo kepada